Okay, hi guys, welcome back with me, Dandi, in Dandi Bike. Jadi di video kali ini saya mau memberikan jadi saya mau cerita sedikit di motovlog kali ini. Jadi saya habis ganti oli guys. Habis ganti oli setelah 7 tahun. Bukan setelah 7 tahun gak pernah ganti oli, tapi selama kurang lebih 8 tahun ini. Ya sekarang 9 tahun sih sepeda ini. Dan sempat ganti 3 merek oli. Yang pertama itu Enduro Racing. Pakai Enduro Racing kurang lebih 6-7 tahun. Kemudian pakai Yamaha Loop sekitar 1 tahun. Kemudian ini tahun ke-9 dan saya ganti lagi pakai Castrol Power One. Jadi sempat 3 hari ini bingung mau milih oli apa nih yang cocok kira-kira buat motor ini dan buat kebutuhan motor. Jadi tadi akhirnya punya kesempatan final buat nentuin oli mana yang cocok. Kemarin tuh udah cari-cari oli yang cocok guys. Dapat bukan kemarin, tapi kayaknya kemarin lusa dapat oli yang cocok itu Motul yang 3100 atau 3010, lupa sih. Kemudian wah kayaknya ganti Motul aja nih biar lebih keren dikit ya kan. Padahal nggak tahu Motul itu gimana spesifikasinya, apakah cocok buat motor ini, tapi yang penting menurut saya wah keren sih. Terus kemarin lusa itu sempat pilih Motul. Kemudian kemarin browsing lagi, kemudian nemu ada di pencarian teratas di YouTube itu 10 oli terbaik buat motor, dan di sana Motul nggak ada Motul. Tapi saya jatuh hati kepada Castrol sama Shell Helix. Tadi siang tepatnya, kok waktu saya scroll YouTube pas ada yang review antara Shell Helix AX7 sama Enduro Racing kemudian versus Castrol Power One. Bentar ngisi bensin. Ya sambil cerita deh. Ada yang review gituan, kemudian kata si kebetulan yang review itu juga motovlogger, jadi sambil ngevlog di jalan sambil jelasin versusnya. Menurut keterangan dari si motovlogger ini, saya lupa namanya, kalau Shell Helix versus Castrol Power One dan juga versus Enduro Racing, itu Enduro Racing tidak diikutkan dalam versus, atau mungkin gimana ya, dianaktirikan lah ya, karena menurut dia Enduro Racing ini agak kurang cocok di versusin karena kurang sepadan gitu. Dan akhirnya tadi lihat versus dari Shell Helix sama Castrol Power One, dan masing-masing dari dua brand ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau dari segi perpindahan gigi antara Shell Helix dengan Castrol Power One, lebih enak atau lebih nyaman Castrol Power One. Oke, kembali ke pembahasan. Kalau dari segi perpindahan gigi, yang paling menang itu, bukan yang paling menang, yang menang itu adalah Castrol Power One. Karena dari segi transisi gigi itu Castrol Power One itu lebih halus dan lebih enak buat perpindahan gigi. Sementara Shell Helix itu kurang enak. Dari segi peredam getaran mesin, lagi-lagi Castrol Power One menang lawan Shell Helix, karena getaran mesin ini juga berpengaruh pada kenyamanan kita saat saat di jalan. Misalkan biar nggak cepat kesemutan kaki-kaki ini ya kan, karena getaran mesin terlalu keras. Dan dari segi apalagi tadi ya, dari segi power kali ini
Castrol Power One harus mengalah dan menerima keunggulan dari Shell Helix karena power yang dihasilkan itu cukup terasa untuk Shell Helix. Kemudian untuk durabilitas atau durability oli itu lagi-lagi Shell Helix menjadi pemenangnya. Maksudnya durabilitas ini gini guys, kan ada tuh oli itu harus diganti setiap berapa ribu kilometer sekali, dan itu ternyata nggak bisa dipukul rata, nggak semuanya harus sama. Misalkan setiap 2000 km ganti oli, enggak, tapi setiap pabrikan atau setiap brand ini atau setiap produk ini memiliki karakteristik sendiri, sama seperti Shell Helix dan Castrol Power One. Kalau masalah durability, Castrol Power One kembali lagi kalah durability. Maksudnya adalah Castrol Power One itu diganti setiap 1500 km dan Shell Helix diganti setiap 2000 km. Ya meskipun bedanya ya nggak bisa dikatakan beda tipis sih, beda 500 km itu ya jauh banget, which is ya kalau pemakaian saya 1500 km itu udah lebih dari 2 bulan guys. Terus setelah lihat video versus tadi semakin yakin, wah kayaknya pakai Castrol aja deh daripada pakai Shell Helix. Karena menurut YouTuber ini, kalau Shell Helix memang cocok untuk keadaan atau untuk motor-motor yang dibuat jarak jauh, misalkan seperti touring, mungkin setiap hari bisa tembus 50 km dalam sehari, itu cocok Shell Helix. Tapi kalau Castrol Power One itu memang digunakan untuk kebutuhan harian, misalkan pulang pergi ke kantor yang jaraknya mungkin nggak terlalu jauh ya kan. Dan emang cocok sih kalau Castrol ini dibuat di motor ini. Dan akhirnya memang tadi di sana sempat lama banget pilih-pilih, sempat ragu ini Shell Helix apa Castrol, Shell Helix apa Castrol, dan akhirnya saya pilih Castrol Power One karena saya memang ngejar kenyamanan saat transisi gigi. Kemudian saya pilih dari segi peredam getaran. Bentar, nungguin si Basit. 2000 years later. Oke, dan akhirnya saya tadi pilih Castrol Power One karena emang ya motor ini kan nggak dibuat touring jauh-jauh juga, dan nggak setiap hari kepake. Mungkin ya 1500 km itu cukup banget buat motor ini, dan 1500 km itu pun kayaknya bakal 3 bulan lebih karena saking jarang kepakainya. Ya beda lagi ceritanya kalau waktu kuliah dulu, kuliah awal-awal semester dulu yang sehari bisa sampai 30 km lebih, ya pantas lah pakai Shell Helix. Tapi kalau untuk harian seperti ini, apalagi jarang kepake, ya pakai Castrol Power One itu udah cukup. Dan tadi sempat nyoba buat kesini, buat ke rumah teman-teman ini, pertama kali pakai Castrol Power One buat apa namanya, tak buat jalanan lurus, kemudian tak gaspol. Itu ternyata gila, top speednya nambah cuy, top speednya nambah 10 km per jam. Biasanya kalau pakai kemarin yang pakai Yamaha Loop itu 80 km per jam itu udah mentok, udah paling berat itu udah. Tapi tadi anjir 90 km itu masih minta terus gasnya. Dan gila, emang gacor sih oli yang satu ini. Padahal harganya nggak sampai 100.000 loh, cuma 53 kalau nggak salah tadi.
Kalau Shell Helix kan udah ada yang 95, ada yang 77 tadi itu saya tanya-tanya. Dan anjir powernya nambah. Kemudian saya membuktikan omongan yang katanya perpindahan giginya lancar. Emang sih, ini dari tadi saya pindah gigi halus, smooth, nggak kayak biasanya agak kasar. Dan entah ini nanti saya coba. Dan tadi sempat saya coba sebelum pakai Castrol Power One ini, ketika saya mau oper ke gigi netral itu biasanya sulit. Tapi tadi saya coba itu gampang, lebih gampang. Sekali injek langsung netral, sekali injek langsung netral. Biasanya sebelum pakai Castrol ini, mindahin gigi dari 2 ke netral itu nyangkut ke 1 ke netral nyangkut ke 2 gitu terus sampai akhirnya ya kadang-kadang nggak saya netralin gitu. Dan itu sih kesan-kesan pertama pakai Castrol Power One. Power jadi nambah. Memang Power One powernya nambah. Gimana ya, namanya juga Castrol Power One ya, powernya jadi nambah 1 tingkat. Yang biasanya tadi 80 km jadi 90 km per jam. Kemudian perpindahan giginya memang mantep banget, nggak ada nyangkut sama sekali. Kemudian untuk getaran mesinnya nggak terlalu kerasa sih, emang kayak biaya biasa-biasa aja. Getarannya juga dari dulu emang gini kayaknya. Dan nggak tahu lagi siapakah oli ini ngaruh sama konsumsi bensin nggak. Kalau ngaruh ya bakal saya coba kapan-kapan. 1 liter itu bisa buat berapa kali PP Banyuwangi. Dan kayaknya memang oke lah. Saya sekarang pindah dari Yamalud ke Castrol Power One karena powernya nambah 1. Apakah kapan-kapan saya akan coba Shell Helix juga? I don't know. Itu gampang lah. Tapi yang terpenting untuk saat ini Castrol Power One ini udah cukup banget. Oke, mungkin segitu dulu aja videonya. Udah hampir nyampe lokasi. Dan jangan lupa subscribe buat teman-teman semuanya. Subscribe itu gratis kok. Subscribe tidak akan menyeretkan rezeki kalian. Malah kalau subscribe saya doakan rezeki kalian tambah lancar. Dan yang belum subscribe saya doakan tetap lancar rezekinya. Dan kalau subscribe akan lebih lancar lagi rezekinya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like dan komen apa kekurangan motovlog dan kekurangan channel ini. Di sini Dandi out.